Pemirsa, mengikuti jejak anggota keluarga ke dalam kancah politik memang bukan hal asing baik di Indonesia maupun di luar negeri. Fenomena dinasti politik hadir di setiap pilkada. Begitu juga tahun pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang. Bagaimana dampak positif dan negatif dari dinasti politik, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat pagi Mas Jayadi dan juga Mbak Titi. Selamat pagi Mas Ade. Kita ke Mas Jayadi terlebih dahulu ya. Mas Jayadi, Anda mencium gelagat dinasti politik di Pilkada 2020? Selalu ada itu. Selalu ada ya. Tapi kayaknya sekarang agak sedikit sekarang tuh agak menarik karena ada kaitannya dengan presiden. Karena ada rencana tampaknya anggota keluarga presiden untuk maju di Pilkada Kota Medan, dan yang barusan Anda beritakan putra sulung presiden akan maju di Pilkada Kota Solo gitu. Jadi dia menjadi menarik karena banyak orang berharap Presiden Jokowi ini presiden yang berbeda dari politisi pada umumnya. Salah satunya adalah biasanya politisi, apalagi presiden, itu kan ada beban politik. Salah satu beban politiknya itu adalah bagaimana dia memberikan tempat bagi kepentingan keluarganya untuk dalam karir politik atau untuk kepentingan politik ke depan gitu. Nah, banyak orang beranggapan tadinya Presiden Jokowi tidak punya itu, karena salah satu tandanya adalah keluarga presiden tidak ada yang secara langsung terlibat dalam politik. Tapi kan dipilih atau memilih merupakan hak semua warga negara Indonesia secara hukum dan secara politik begitu. Tidak ada hukum yang dilanggar, dan MK sudah memutuskan tidak apa-apa anggota keluarga dari politisi atau pejabat sebelumnya maju lagi menjadi calon kepala daerah atau calon di jabatan yang lain begitu, tidak ada. Tetapi memang untuk kepentingan begini, secara politik ada dua yang menjadi problem dalam munculnya dinasti politik itu. Satu, dia memungkinkan munculnya konsentrasi kekuasaan. Ya, dinasti politik. Jadi kekuasaan itu karena ada dinasti politik, apalagi dinasti politik itu diisi oleh para anggota keluarga, maka itu memungkinkan kekuasaan berputar-putar di sekian orang itu saja. Nah, itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena prinsip demokrasi adalah desentralisasi kekuasaan. Dalam demokrasi, kalau kekuasaan itu tersentralisasi, maka dia akan cenderung menimbulkan korup secara politik maupun korup secara ekonomi. Yang kedua, di Indonesia terutama, konsentrasi kekuasaan itu biasanya berjalin berkelindan dengan konsentrasi kekayaan dan sumber daya. Itu berarti dinasti politik sangat potensial untuk menimbulkan bukan hanya konsentrasi kekuasaan, tapi juga konsentrasi kekayaan. Itu akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dan itu juga bertentangan dengan demokrasi. Karena itu, itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa para peneliti politik melihat banyak dampak negatif dari fenomena dinasti politik ini. Meskipun tentu ada dampak positifnya. Dampak positifnya misalnya, tapi ini jarang ditemukan. Dampak positifnya adalah orang yang menjadi anggota keluarga dinasti politik itu terdorong untuk menjaga nama baik keluarga. Menjaga nama baik keluarga sehingga dia ingin membangun reputasi keluarga sebagai pejabat atau pemimpin yang baik. Mbak Titi, ini selain Gibran putranya Pak Jokowi, juga putri dari Pak Ma'ruf Amin juga maju di Tangsel ya, di tempatnya Mbak Titi. Ini gimana? Sebetulnya kategori dinasti politik dan kategori bukan dinasti politik itu apa? Kemudian sekat-sekatnya, pembedanya apa? Iya, kalau politik kekerabatan ya juga disebut seperti itu kan menggunakan bagaimana insentif keluarga, nama keluarga dalam proses pencalonan. Kalau dalam temuan kami, jadi bagaimana praktik itu berjalan, ada yang ketika mereka maju menjadi bagian dari sebuah keluarga politik begitu ya, mereka diuntungkan ketika mereka mendapat fast track atau jalur cepat. Tetapi mereka tetap melalui proses di partai politik. Hanya saja kalau saya misalnya Pak Jayadi atau saya masuk partai, mungkin levelnya harus mulai dengan anggota departemen. Tetapi kalau dia bagian dari keluarga elit di partai atau elit di daerah, dia akan mendapatkan posisi-posisi strategis langsung. Fast track. Misalnya, itu ya, track cepat lah ya. Jalur cepat begitu.
menjadi ketua departemen, ketua bidang dan lain sebagainya. Notabene perlakuan yang tidak akan didapat oleh orang-orang biasa yang tidak punya afiliasi dengan kekuatan elit di struktur partai atau di pemerintahan. Tapi kebanyakan selama ini relasinya dengan orang-orang kuat di pemerintahan. Lalu yang kedua adalah mereka sama sekali tidak menjalani proses kaderisasi di partai. Jangankan untuk mendapatkan fast track, kaderisasi saja tidak terjadi begitu. Mereka langsung mendapatkan posisi penting, dinominasikan menjadi anggota DPR, dinominasikan menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Tapi kenapa tidak ada di undang-undang? Kenapa tidak diatur di undang-undang? Ini logika yang menurut saya agak tidak konsisten dari Mahkamah Konstitusi. Dalam banyak hal Mahkamah Konstitusi selalu mendorong proses demokratisasi di internal partai, kaderisasi dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dipertontonkan hari ini sesungguhnya adalah ketidaksetaraan politik. Jadi karena afiliasi kekerabatan dengan keluarga di elit partai ataupun di pemerintahan daerah, orang begitu cepat sekali untuk mendapatkan posisi. MK waktu itu pendekatannya melihat hanya dari hak individu, dari semua orang si boleh calon. dipilih, semua orang dimilih hak gitu untuk kan? dipilih, hak untuk memilih. Jadi hanya pendekatan proteksi pada individu si orang yang dirugikan. Tetapi hak publik untuk mendapatkan kontestasi yang betul-betul memang melalui mekanisme yang demokratis itu tidak menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Baik, Mbak Titi, Mas Jayadi, nanti kita juga akan bahas sebetulnya ruginya apa sih secara politik dan ruginya apa secara kemudian pendidikan politik untuk masyarakat. Tetaplah bersama kami, pemirsa Metro Pagi Prime, kami akan segera kembali. Langsung saja kita sambung dialog. Tadi Mbak Titi sudah menjelaskan bagaimana kemudian ada fast track, ada ketidakadilan akses lah kemudian dalam politik ya. Kalau dari sudut pandang, apakah kemudian ini menjadi beban politik untuk kelompok tertentu ketika misalnya dalam tanda kutip dinasti politik itu terjadi? Beban politik apa yang ada? Beban politiknya karena ada ketidaksetaraan politik itu. Jadi kekuasaan hanya bisa berputar-putar di sekitar keluarga dinasti itu. Ya Anda bisa cek lah misalnya di daerah-daerah seperti di Banten, kemudian di beberapa daerah lain yang selama ini terkenal dengan dinasti politiknya, kita bisa menduga dia bukan anggota keluarga itu susah untuk jadi jadi kepala daerah, susah untuk terpilih dan sebagainya, gitu kan. Padahal itu kan sekali lagi bertentangan dengan prinsip bahwa dalam demokrasi tidak boleh ada kesenjangan politik. Semua orang punya hak dan kesempatan yang sama. Oke, apa resiko politik yang kemudian dihadapi oleh Ma'ruf Amin ataupun Pak Jokowi ketika putra dan putrinya maju sebagai kepala daerah? Pertama saya ingin tegaskan ya, memang tidak ada larangan hukum bagi siapapun termasuk putra presiden atau anggota keluarga wakil presiden untuk menjadi calon kepala daerah karena tidak ada undang-undang yang dilanggar. Tapi begini, kita perlu berpikir dalam pengertian jangka panjang bahwa harus ada contoh dari pejabat-pejabat kita, terutama di pejabat tertinggi negara ini, bahwa dinasti politik itu tidak baik, tidak baik untuk kepentingan bangsa kita ke depan dan harus ada pendidikan politik untuk itu. Yang kedua, yang lebih praktis, kalau ada anggota keluarga presiden dan wakil presiden yang menjadi pejabat di daerah misalnya, itu tidak ada jaminan tidak akan ada beban politik terhadap presiden maupun wakil presiden. Karena kepentingan-kepentingan politik, kalau misalnya presidennya bersih, wakil presidennya bersih, kepentingan-kepentingan politik susah untuk masuk melalui presiden wakil presiden. Itu bisa masuk melalui keluarganya. Nah, kalau seorang anggota keluarga presiden itu memegang jabatan, misalnya kepala daerah, maka itu membuka peluang untuk munculnya beban politik itu. Misalnya secara ada yang punya kepentingan untuk menjebak atau untuk terlibat dalam kegiatan ilegal tertentu dan sebagainya, dan itu kemudian mau tidak mau melibatkan presiden pada akhirnya, karena itu beban politik begitu. Itu beban politik. Karena itu menurut saya lebih baik untuk ditunda dulu misalnya anggota keluarga presiden seperti Gibran. Lagi pula akan kurang baik menurut saya nih ya, akan kurang baik. Gibran itu kan salah satu contoh milenial, generasi milenial Indonesia. Kalau dia terpilih menjadi kepala daerah, pertanyaan orang, dia terpilih karena apa? Apakah karena track recordnya, apakah karena kapasitasnya?
kan belum bisa dibuktikan sekarang itu, belum bisa terlihat. Paling-paling orang akan mengatakan, ya wajar dong anggota keluarga anak presiden jadi terpilih. Jadi itu memberikan citra yang kurang baik bagi Gibran sendiri misalnya, atau bagi anggota keluarga presiden atau wakil presiden yang lain. Karena mereka terpilih semata-mata bukan karena unsur-unsur meritokrasi atau kapasitas, tapi karena unsur popularitas saja. Oke, Mbak Titi, dalam perspektif Anda begitu ya, partai politik bisa apa kalau misalnya ada yang seperti ini? Apakah karena ketika ada yang seperti ini malah menguntungkan partai sendiri karena ada bonus elektoral atau seperti apa? Apa yang bisa dilakukan? Iya, jadi ini jadi buah si malakama yang luar biasa ya bagi publik. Bagaimana mungkin kita misalnya di pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden, partai politik itu kan menjadi kendaraan utama. Walaupun di pilkada ada opsi untuk calon perseorangan, tetapi gatekeepernya, gerbang penyaringnya itu kan partai. Jadi sebenarnya kontrol itu ada di partai. Publik ini kan hanya menerima apa yang disorongkan, disodorkan oleh partai. Ketika partai misalnya tidak membentengi publik dari praktik-praktik yang tadi disebutkan, maka itulah yang hanya bisa diterima oleh masyarakat ketika pilkada. Karena opsinya hanya itu, ibarat meja makan, menunya hanya itu tersedia. Mau tidak mau kita harus memilih. Maka sesungguhnya partai punya peran lebih, selain memikirkan misalnya insentif atau dampak elektoral dari calon yang diusung, juga pembelajaran politik itu, karena partai ini kan institusi demokrasi. Bagaimana mungkin dia dikelola dengan tidak demokratis? Walaupun banyak orang mengatakan partai adalah salah satu institusi demokrasi, tapi pengelolaannya tidak demokratis. Nah, menurut saya mestinya para elit partai itu menahan diri dari praktik-praktik seperti ini dan mengajarkan bahwa mereka bisa berdemokrasi lebih maju lagi begitu. Tetapi dalam konteks misalnya presiden dan wakil presiden kita, dua figur ini harus jadi contoh bagaimana kemudian partai politik itu dikelola. Apalagi kita kan selalu mendorong kaderisasi, rekrutmen politik yang demokratis. Kalau kita lihat ya apa yang terjadi dengan korupsi politik di KPK, adanya korelasi antara praktik politik dinasti tanpa proses kaderisasi yang demokratis di internal partai itu juga menyumbang banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus-kasus korupsi. Tapi Mbak Titi, gitu. Banyak kasus juga ketika misalnya ada kerabat pejabat atau kerabat yang sudah menjadi tokoh begitu terus menang. Ini kan sebetulnya kesalahannya juga ada di publik juga gitu. Artinya ini semua tergantung kepintaran publik juga, pendidikan politik juga. Atau gimana? Tidak sepenuhnya salah publik. Kenapa? Karena publik itu cuma disodorkan pemimpin yang sudah disaring terlebih dahulu oleh partai politik. Ketat sekali. Memang biasanya itu supaya suara publik tetap terdengar biasanya diberi calon independen kan. Tetapi calon independen kan sangat susah sekarang melalui undang-undang yang baru, undang-undang nomor 23 tahun 2016. 10 tahun 2016 ya. Untuk menjadi calon independen itu jauh lebih berat sekarang, sehingga Anda bisa melihat tren di semua pilkada itu calon independennya sangat menurun saat ini. Dan itu memang narasi yang dibangun oleh partai kita untuk melegitimasi praktik politik kekerabatan tanpa kaderisasi dan rekrutmen yang demokratis. Jadi gampang saja, jadi ketimbang kita melihat partai mestinya menyaring memang melalui prosedur yang demokratis, kaderisasi yang diutamakan, mereka lebih melihat menyalahkan publiknya. Kan publiknya masih juga pilih, sementara masyarakat dan menang punya, juga toh gitu dan kan. Masyarakat tidak punya pilihan. Karena begini, dalam banyak hal pilihan yang ada pun tidak lebih baik. Jadi ketika menunya hanya itu-itu saja, harusnya bisa lebih baik dari itu, tapi partai tidak menyorong, kan nggak bisa disalahkan masyarakat. Ada beberapa contoh di pilkada 2018 lalu, saya tidak sebutkan daerahnya, ada calon yang sangat populer dan sangat disukai publik, bahkan ada yang incumbent, tapi partai tidak suka. Karena itu partai bekerja sama untuk tidak mencalonkan yang bersangkutan, dan orang itu kemudian tidak dicalonkan. Jadi publik tidak bisa, tidak bisa memilih apa yang disukai oleh publik. Peran dominan partai begitu. Tapi ke depan Mbak Titi, apa yang perlu dilakukan atau perlukah ada ini masuk kembali ke peraturan atau seperti apa? Iya, ini kan kalau bicara pilkada Indonesia dua caranya, satu pasal, satu pasar. Ternyata pasal itu masih sangat relevan. Kan dulu kita berusaha untuk bukan membatasi, tapi mengatur, sehingga kalau ada calon politik kekerabatan ke atas, ke bawah, ke samping, itu harus menunggu jeda 5 tahun
tahun sampai selesai dulu baru boleh. Nah sekarang kan nampaknya itu karena sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tidak bisa. Jadi cara yang mungkin juga bisa didorong adalah memberi ruang agar pasar itu lebih kompetitif dengan calon-calon yang lebih beragam. Dibuka lebar. Ya, menurunkan syarat ambang batas pencalonan. Kalau sekarang kan 20% kursi, 25% suara sah. Ini membuat kadang-kadang konsentrasi itu menumpuk pada incumbent atau petahana, akhirnya dampaknya calon tunggal. Nah yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Jayadi, calon perseorangan itu mestinya persyaratannya tidak berat karena dia menjadi calon alternatif publik. Dan dari riset kami, calon perseorangan di Indonesia, calon independen itu salah satu yang syaratnya paling berat di dunia. Makanya sedikit begitu ya jumlahnya, dan ini pasar tidak terbuka. Sedikit Mas Jayadi sebagai closing statement dari Anda, apa yang harus dilakukan untuk kedepannya? Pertama saya kira sudah disampaikan oleh Mbak Titi ya, soal perbaikan dari segi aturan dan edukasi publik yang lebih penting. Yang kedua adalah harus ada contoh dari politisi-politisi par excellence kita, harus ada contoh dari pemimpin-pemimpin kita, terutama dari presiden, wakil presiden, ketua partai, bahwa bermasuk ke dunia politik itu memerlukan proses. Tidak bisa semata-mata karena Anda populer, anak pejabat, lalu Anda dengan mudah akan masuk ke politik dan terpilih. Gitu. Baik, terima kasih Mas Jayadi dan juga Mbak Titi. Jangan-jangan nanti Mbak Titi juga nyalon juga nih. Gak apa-apa kalau nyalon, ini kapasitasnya sudah jelas. Baik, terima kasih dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Metro Pagi Prime Time.